video-video sebelumnya, saya telah membahas tentang Bloom Taxonomy yang menjelaskan tahapan-tahapan untuk kita mempelajari bahasa Inggris. Dimulai dari tahapan pertama yaitu remembering, kita harus mengingat kosakata bahasa Inggris, dan di dalam metodologinya kosakata yang diutamakan adalah yang pertama irregular verbs, kemudian yang kedua adalah kata-kata yang berada di sekitar kita dalam keseharian, dan berikutnya adalah kata-kata yang sering kita gunakan dalam misalnya pekerjaan kita. Tahapan kedua adalah kita harus memahami berbagai struktur aturan dalam penggunaan tenses di dalam bahasa Inggris. Dan kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana kita bisa memahami dengan cepat 11 tenses berbeda yang paling sering digunakan di dalam percakapan bahasa Inggris dan di dalam berbagai jenis tes bahasa Inggris. Ikuti terus videonya. Ini adalah tabel yang akan memudahkan kita di dalam mengingat 15 tenses yang berbeda. Tabel ini terdiri atas baris dan kolom. Pada baris kita buat past tense, present tense, progressive tense, future tense, dan perfect tense. Kemudian pada kolom kita buat konsensusnya, yaitu aturan-aturan atau rumusnya, lalu simple, past, progressive, dengan future. Untuk konsensus atau aturan past tense, aturannya adalah baku, yaitu subjek ditambah verb bentuk kedua. Sementara untuk present tense itu adalah subjek ditambah verb bentuk pertama. Progressive tense itu adalah subjek ditambah dengan be ditambah verb 1 dan ing. Progressive ini harus diingat bahwa ini adalah untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Ada eng, berarti itu adalah harus ada ingnya. Sementara untuk future tense itu ada ciri khasnya, yaitu will. Subjek, will dengan verb one. Will artinya adalah akan. Berarti ini adalah sesuatu yang belum terjadi. Sementara untuk perfect tense itu adalah subjek, have dengan has, dan verb bentuk ketiga. Kapan menggunakan have, kapan menggunakan has, bisa dilihat di video sebelumnya bahwa untuk have digunakan jika subjeknya adalah orang pertama atau orang kedua, tunggal maupun jamak. Tetapi untuk has ini spesifik khusus hanya untuk subjek yang orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu adalah seseorang atau satu orang yang dibicarakan, yang sedang dibicarakan. Orang yang berbicara itu adalah orang pertama, orang yang diajak bicara itu adalah orang kedua, sementara orang yang dibicarakan itu adalah orang ketiga. Jika hanya satu orang, maka dia orang ketiga tunggal, dan kata kerja have harus diganti menjadi has. Lalu untuk kolom simple, ketika simple bertemu dengan past, maka kita menggunakan rumus ini. Simple bertemu dengan past berarti simple past tense, rumusnya adalah subjek, verb bentuk kedua. Maka kalimatnya, contoh kalimatnya adalah subjeknya adalah he. He ini adalah orang ketiga tunggal. Lalu verb bentuk kedua adalah ate. Bentuk pertamanya adalah eat. Bentuk keduanya adalah ate. He ate an apple yesterday. Yesterday adalah petunjuk waktu. Setiap kali kita membuat kalimat past tense, harus ada petunjuk waktu kapan kita selesai melakukan suatu kegiatan. Sebaliknya, ketika kita menemukan suatu kalimat dengan ada petunjuk waktu, maka itu berarti jika sudah dilakukan, artinya kalimat tersebut dalam bentuk past tense. Kata kerjanya harus bentuk kedua. Ketika simple bertemu dengan present tense, maka simple present tense rumusnya adalah subjek ditambah verb 1. Kalimatnya merujuk kepada kalimat di kolom sebelumnya,
karena di sini adalah past tense menggunakan bentuk kedua, sementara untuk present tense berarti yang dilakukan secara terus-menerus atau sedang dilakukan, maka digunakan present tense. He eats an apple. Ia memakan buah apel. Kenapa ada S-nya? S ini muncul karena he adalah orang ketiga tunggal. Sehingga kata ganti orang ketiga tunggal ini ketika bertemu dengan verb bentuk satu, dia harus ditambahi S. He eats an apple. Untuk yang progresif, simple ketemu dengan progresif, rumusnya adalah subjek tambah be, verb 1 dengan ing. Ingat bahwa progresif adalah sesuatu yang sedang berlangsung. Sehingga kalimatnya adalah he is, ini adalah be, be-nya dari he adalah is, eating, eat ditambah dengan eating an apple. He is eating an apple. Lalu berikutnya untuk simple future, rumusnya adalah subjek ditambah will dengan verb 1. Maka kalimatnya adalah he will, verb 1, eat an apple. Yang menjadi ciri adalah bahwa di sini kata-kata kerja eat ini tidak lagi ditambahi dengan s. Jadi he will eat an apple. Hanya ditambahi s jika ia langsung bertemu, tidak ada kata will setelahnya atau di antara keduanya. Yang berikutnya adalah simple perfect tense. Rumusnya adalah subjek, have dengan has, tambah verb ketiga. Karena subjeknya adalah he, maka sesuai dengan rumus dia harus menjadi has. Sama seperti dengan di present tense, harus tambahin dengan s, have atau has-nya. Kenapa? Karena have dengan has ini merupakan kata kerja bantu juga yang artinya adalah telah. Sehingga kalimatnya harus disusun berdasarkan rumus subjek, have atau has ditambah verb bentuk ketiga. Kalimatnya menjadi he has eaten an apple. Saya ulangi, he has eaten an apple. Has karena kata kerja have-nya diawali oleh subjek orang ketiga tunggal, yaitu he. Kemudian kata kerjanya harus dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga yang semula adalah eat, dirubah menjadi eaten. He has eaten an apple. Ketika past bertemu dengan past sudah sama ini ya. Past bertemu dengan present itu tidak ada, tetapi past bertemu dengan progresif menjadi past progressive tense. Kita lihat warnanya oranye, berarti kita merefer kepada rumus yang oranye. Progresif berwarna jingga, kita melihat kepada yang warna jingga rumusnya. Di sini kita masih menggunakan subjek yang sama, yaitu he. He harus lihat bahwa past itu rumusnya adalah ini. Past harus bentuk kedua. Maka yang dibentuk kedua kan adalah be. Be-nya dirubah menjadi bentuk kedua. Bentuk kedua dari be adalah is, namun karena harus dalam bentuk lampau, maka dirubah menjadi was. He was. Progresif adalah verb 1 ditambahi ing. He was eating an apple. Untuk past ketika bertemu dengan future, rumusnya adalah past future tense. Past syaratnya harus ada bentuk kedua, sementara future harus ada will dengan kata kerja bentuk pertama, sehingga kalimatnya menjadi he would. Awalnya will, tapi karena bertemu dengan past, maka will harus dirubah menjadi bentuk kedua. He would eat, verb 1 tetap, an apple. Ketika past bertemu dengan perfect tense menjadi past perfect tense, kalimatnya adalah he have dirubah menjadi bentuk past. Di sini kita lihat past harus selalu bentuk kedua, sehingga have atau has dirubah menjadi had.
Sementara perfect rumusnya adalah have atau has ditambah verb bentuk ketiga. Sehingga menjadi he had eaten bentuk ketiga an apple. Untuk progresif ya, tidak ada untuk progresif past progressive tense sudah bisa dilihat di nomor 6 ini. Kemudian progresif simple progressive dilihat di nomor 3 ini. Ya, maaf ini. Kemudian untuk progresif bertemu dengan progresif berarti sama di nomor 3 juga. Sekarang progresif bertemu dengan future. Rumusnya adalah future progressive tense. Ketika future rumusnya adalah harus ada will. Sementara untuk progresif rumusnya harus ada be dan ing. Jadi kalimatnya ketika digabungkan menjadi he will future, he will. Progresifnya adalah harus ada be dengan ing, sehingga he will be eating an apple. Yang berikutnya adalah ketika progresif bertemu dengan perfect tense, menjadi kalimat perfect progressive tense. He has been, has adalah dari perfect, karena orang ketiga tunggal, maka he has. Progresif harus ada be dengan verb ing. Karena setelah has harus bentuk ketiga, maka be-nya dirubah menjadi been. Sehingga he has been eating an apple. Sekarang untuk future, ya, bisa dilihat untuk future past, berarti past future sama dengan nomor 7 di sini. Untuk future bertemu dengan present berarti simple future, itu bisa dilihat di nomor 4, ini kalimatnya. Ketika future bertemu dengan progresif bisa dilihat di nomor 9, ini. Ketika future bertemu dengan future berarti hanya future tense saja, ini adalah nomor 4. Lalu ketika future bertemu dengan perfect, maka menjadi future perfect tense. He, future-nya adalah will, perfect-nya harus ada have, has, dan bentuk ketiga. He will have eaten an apple. Jadi ini adalah cara untuk menghafal 11 tenses dengan cepat dan mudah menggunakan satu tabel ini. Dan untuk tenses lainnya bisa dilihat di bawah, kombinasi 3 tenses, yaitu misalnya past, future, perfect. Tinggal dilihat past rumusnya adalah verb 2, future harus ada will, dan perfect have dengan bentuk ketiga. Maka past future perfect menjadi he would have eaten an apple. Ketika past bertemu dengan future dan progressive menjadi he will be eating an apple. Past future perfect progressive, he would have been eating an apple. Dengan past perfect progressive, he had been eating an apple. Demikianlah cara untuk memahami 11 tenses berbeda dengan mudah dan cepat hanya dalam satu layar ini. Dan rekan-rekan bisa terus berlatih dengan melihat berbagai tulisan-tulisan bahasa Inggris dan mengidentifikasi kalimat apa, tenses apa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Selamat mencoba.